Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia D dengan NPM 10124130. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi minggu ketiga mata kuliah Sistem Operasi, yaitu struktur sistem komputer dan bagaimana proses yang terjadi saat komputer digunakan. Pada tahap awal, ketika kita ingin menggunakan komputer atau laptop, hal yang pertama kali kita lakukan adalah menyalakan terlebih dahulu atau turn on, dan sistem akan menjalankan proses yang namanya booting. Nah, proses booting ini bertujuan untuk memuat sistem operasi ke dalam memori. Setelah itu kita juga punya kernel. Kernel itu sebagai inti dari sistem operasi yang aktif. Nah, kernel ini berfungsi mengatur sumber daya komputer dan menjadi penghubung nih antara perangkat keras dengan sistem operasi. Nah, setelah sistem operasi ini berhasil dimuat, pengguna atau user ini dapat melakukan login terlebih dahulu dan akan masuk ke tampilan user interface atau UA. Nah, melalui tampilan user interface atau UA, user atau pengguna ini dapat menjalankan berbagai macam aplikasi, misalnya browser, kemudian Facebook, YouTube, Instagram, dan masih banyak aplikasi lainnya. Ketika aplikasi dibuka, aplikasi tersebut ini akan dipecah nih menjadi bagian-bagian yang paling kecil prosesnya. Nah, bagian tersebut dikirim melalui bus dan disimpan sementara di RAM sebelum diproses oleh CPU. Nah, di bagian proses juga terdapat diagram proses. Diagram proses itu ada new, ready, waiting, running, terminated. Nah, selama proses berjalan, proses tersebut akan disimpan sementara di dalam RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Selain menyimpan proses yang sedang berjalan, RAM juga menyimpan PCB. PCB ini proses control block yang berinformasi penting mengenai proses. Nah, isinya itu seperti nama proses, ukuran proses, kemudian alamat di RAM, dan status proses. Nah, informasi ini digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola proses dengan baik. Nah, dalam pengelolaan RAM ini terdapat 3 algoritma. Nah, algoritmanya itu ada FIFO, kemudian LRU, dan optimal. Mungkin yang pertama akan kita bahas adalah FIFO. Yang pertama, FIFO ini first in first out ini merupakan algoritma yang mengganti data atau proses yang pertama kali masuk ke dalam RAM dan dia nih akan keluar terlebih dahulu. Dalam kehidupan nyata, FIFO ini sama seperti antrian di dalam McD, yang dimana ketika kita mengantri di McD, kita masuk terlebih dahulu dan setelah selesai kita akan keluar terlebih dahulu. Yang kemudian yang kedua ada LRU atau Less Record Used. Nah, ini tuh merupakan algoritma yang menggantikan data atau proses yang paling lama tidak digunakan. Contohnya di kehidupan nyata ini seperti aplikasi di HP, di mana aplikasi yang paling lama tidak dibuka atau ditutup itu akan ditutup terlebih dahulu dan dihentikan di memori penuh. Kemudian yang ketiga itu ada OPT atau optimal. Ini yang terakhir, merupakan algoritma yang menggantikan data dan perkiraan paling lama tidak akan digunakan lagi. Contohnya di kehidupan nyata itu seperti kita menyimpan buku yang baru akan dipakai bulan depan dan memberikan ruang bagi buku yang akan digunakan esok hari. Nah, setelah kita membahas 3 algoritma tersebut, proses ini tersimpan di dalam RAM beserta informasi PCB-nya. CPU ini akan mengambil dan menjalankan instruksi dari proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian CPU ini akan mengolah data yang diperlukan hingga menghasilkan output. Output yang keluar itu seperti speaker, suara, kemudian
tampilan apapun itu yang menunjukkan ke layar. Nah, sekian video saya mengenai pembahasan materi hari ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.